Hmm. Di suatu siang yang terik, kapal-kapal nelayan hilir mudik di tengah lautan hendak pulang. Mereka kebingungan karena tak seekor ikan pun mereka tangkap. Setelah kapal-kapal bersandar di dermaga, mereka pun saling menghampiri. Pasan, apa kamu dapat ikan? Arana iwak di jalaku, tidak ada ikan di jalaku. Loh, delok, lihat ini, kosong. Pak si nelayan membuka gentong wadah ikan yang kosong. Prabu Papana yang tengah berkeliling desa mendengar keributan para nelayan segera menyuruh pengawalnya untuk memeriksa lautan. Di tengah keributan itu, Pak Pong menghampiri Prabu Papana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik yang ada di rumah. Kali ini saya ketemu dengan Bu Entin dari SD Al Furqon Jember dan juga adik Kaisa. Nah, kebetulan adik Kaisa ini adalah juara mendongeng. Betul ya adik Kaisa ya? Bu Entin, saya pengen tahu Bu Entin, apa sih yang dibawakan oleh adik Kaisa ketika mengikuti lomba mendongeng? Oke, lomba mendongeng kemarin itu di event FLS 3N pastinya yang diangkat nih kekhasan atau cerita yang dari Jember ya, begitu. Nah, yang sering sekali orang-orang itu penasaran dengan Jember nih salah satunya kan Pantai Watu Ulo, begitu. Jadi kami tim di sekolah itu ya pastinya mengemas sedemikian rupa yang insya Allah tidak mengubah cerita aslinya, begitu. Nah, judulnya sendiri apa sih Bu? Judulnya sendiri mungkin Mbak Kaisa bisa. Kaisa. Ya. Apa sih judul Judulnya dari apa cerita sih? yang Kaisa bawakan? Judulnya itu Prabu Papana dan Jejak-jejak Ular Naga. Dan jejak-jejak ular naga. Iya. Kaisa sendiri baca itu sampai Kaisa memahami cerita itu berapa lama Kaisa? Ya cepet sih, nggak lama-lama. Paling 15 menitan. Wow, Kaisa memang suka baca apa? Iya. Suka sekali baca. Cerita favoritnya Kaisa apa? Legenda atau apa? Legenda. Aku pernah dengar cerita Keong Emas. Keong Emas. Iya. Kalau yang selain legenda apa? Legenda apa ya? Cerpen? Iya, cerpen gitu. KKPK itu. KKPK? Iya, kecil-kecil punya karya. Wah, Kaisa selain pintar mendongeng nih, punya karya sendiri nggak? Pak, punya bikin cerita sendiri gitu, pernah nggak? Pernah. Apa ceritanya yang Kaisa buat? Waktu itu ikut lomba puisi, pernah bikin puisi buat ibu, terus bikin puisi tentang teman persahabatan anti bullying. Ya, gitu. Kaisa buat sendiri? Iya, sama cerpen tentang tidak apa ya, harus bersukarela gitu. Bu Entin, menemukan anak spesial ini itu dari mana Bu Entin? Dari mana? Iya. Aduh, dari mana ya. Pastinya banyak sudut pandang. Insya Allah kan begini, di SD Al Furqon itu kan memang kami berupaya untuk aktif literasi. Jadi literasi itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk ustadz-ustadzah begitu. Dan itu memang terprogram. Nah, jadi beberapa program literasi yang kami selalu aktif dan itu alhamdulillah sudah lama sehingga ini sudah mulai mulai membudaya begitu ya, karena untuk mengarah ke sana ini butuh effort yang luar biasa kan. Jadi banyak event-event yang kami ikuti, salah satunya aktif di GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku. Jadi anak-anak ini banyak sudah punya buku antologi begitu. Bahkan kami mulai pandemi itu memang kita juga melalui literasi digital. Jadi Al Furqon itu kan punya e-library begitu. Jadi anak-anak ini kita biasakan membaca digital bacaan-bacaan digital itu kami menggunakan web
Al-Furqan itu setiap hari Sabtu begitu. Di situ untuk menarik anak-anak karena mulai kelas 1 sampai 6 ini kan rentangannya agak panjang ya. Jadi itu kami kemas beberapa, ada yang teks begitu, ada yang berupa audiobooks begitu. Nah, di beberapa event nih kan akhirnya kelihatan ini kok ini ya banyak nih diksi yang digunakan juga udah beda mungkin dengan yang lain. Ada juga itu yang kemampuan tulisnya, ada juga yang kemampuan untuk perform itu kan pasti kelihatan selain dari yang literasi tapi juga dari kelas-kelas itu ketika terutama pelajaran bahasa Indonesia kan pasti muncul. Nah dari situ tuh alhamdulillah banyak bibitnya dan alhamdulillah juga ustadz-ustadzah ini kami tidak hanya satu pembinanya. Jadi pembina mendongeng atau bercerita ini memang alhamdulillah beberapa begitu. Jadi lumayan banyak lah baik itu yang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris begitu. Berarti di sekolah ya memang sudah ditumbuhkan gitu Ibu ya. Jadi sudah memang untuk mencari bibit-bibit ini itu memang sudah ditumbuhkan dulu dari sekolah. Atau ada nggak kerjasama dari sekolah sendiri, dari Al-Furqan sendiri dengan orang tua sebelumnya bahwa Bu anak saya ini pintar begini gitu atau bagaimana Bu? Oh misalnya data awal gitu ya. Kalau kayak gitu itu ya kadang-kadang orang tua itu kan ini ya apa namanya ada juga sih yang kayak gitu, tapi kan ya mohon maaf bukan berarti terus langsung bener nggak sih gitu ya. Biasanya kayak gitu-gitu itu dari yang akademik terutama yang matematika IPA begitu. Jadi mereka atau beliau-beliau itu pada aktif mengikutkan anak-anaknya pada event-event perlombaan tertentu sehingga dari situ kan sekolah juga bisa lihat oh ternyata bener ini berkompeten di sini begitu. Tapi memang khusus untuk yang mendongeng ini alhamdulillah beberapa tahun itu qadarullah selalu mewakili Jember yang event dari Pusda begitu. Dari perpustakaan daerah Jember dan itu alhamdulillah sudah sampai di provinsi ini beberapa tahun selalu begitu gitu seperti itu. Khusus yang di FLS3N ini apa sih yang disiapkan oleh sekolah sendiri Bu? Yang khusus gitu. Apa ada yang khusus atau spesial treatment? Kalau untuk yang mendongeng ini sebenarnya nggak ada persiapan karena kan ini FLS3N tuh semula kan nggak ada mendongeng, semula kan FLS2N ya. Nah baru di belakang-belakang setelah injury time itu kan baru, sekarang ada tambahan gitu kan kemarin mendongeng begitu. Nah akhirnya ya udahlah karena kami alhamdulillah bolehlah kita bilang stoknya ada beberapa gitu. Banyak ya Bu ya. Jadi tinggal ambil stok aja gitu. Jadi kemarin tuh nyaris nggak ada persiapan ya Mbak ya. Pokoknya baik dadakan semua begitu. Ya udah kirim video langsung waktu itu aja ustadz-ustadzah masih di Lumajang gitu karena kami memang ada teamwork building gitu karena ada telepon dari Ibu Diana, Ibu pengawas begitu. Harus tag video kirim begini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah jadi begitu. Kesa, ketika nih mengikuti proses untuk membuat video, baca dan macam-macam gitu. Kaget nggak Kesa itu ketika dipilih untuk mendongeng? Enggak sih, soalnya udah sering sih dipilih untuk mendongeng. Jadi diajak mendongeng gitu sudah biasa gitu ya Kesa ya. Kesa, tampilanmu ketika mendongeng tuh pakai atribut itu atau ada atribut lain yang kamu bawa? Aslinya itu ada di cerita itu ada bapak-bapak, dia itu pakai sarung, kalau nggak jadi bapak-bapak ya dicopot. Terus aslinya kalau pas di video itu aku itu pakai mahkota bukan? Oh mahkota ya, pakai mahkota. Nah, terus yang ini nih apa ini? Ini nih apa? Yang ini dulu, ini tuh yang aku ceritain tadi bapak-bapak nanti dia bawa ini soalnya nanti bapak-bapaknya itu ceritanya jadi nelayan terus nelayannya itu ditaruh di ikan di sini tapi nggak dapet jadi ceritanya kosong. Oh kalau yang ini buat anak nakal nih. Yang kalau itu yang ini apa? Ini buat Prabu Palpana itu kan nanti di ceritanya ada naga. Nah dia itu nanti dikasih cemeti ini dari kayak nenek misterius ajaib gitu buat ngalahin naga, ajaib ini ceritanya. Jadi Prabu Palpana itu memberikan cemeti ini ke naga gitu atau ada nenek-nenek ngasih ke Prabu Palpana cemeti ini.
ada nenek-nenek sihir ngasih cemeti ini ke Prabu Palpana Palpana. buat ngalahin naga. Oh, jadi ini senjatanya Prabu Palpana ya? Iya. Senjatanya Prabu Palpana untuk mengalahkan naga-naga itu. Iya. Dan ini dikasih oleh nenek-nenek sihir yang misterius. Iya. Misterius ya? Iya, yang sakti. Sakti juga. Emang ceritanya seperti itu ya? Terus akhirnya naganya kenapa itu? Ya kalah terus jadi batu. Ini yang jati watu ulo itu ya? Iya. Jadi? Wah, Kaisa, jadi mendengar ceritamu itu kayak bener-bener terjadi gitu. Terus selain itu Kaisa, ketika kamu bercerita itu ada kesulitan gak sih? Ya kesulitannya kadang kalau misalnya ada yang ustazah itu pengen nambahin, terus tuh jadi kan aku harus nginget sendiri, berarti ada ini juga. Kadang tuh pas syuting video harus berulang kali lagi, soalnya ternyata ada yang ditambahin lupa. Jadi kadang cuman lupa teks gitu atau perannya gitu. Perannya berubah karena ada tambahan-tambahan gitu ya guys saya. Iya, tapi dikit tambahannya. Oh, tapi dikit ya, tapi setidaknya secara alurnya kamu udah paham. Iya. Ini Prabu Palpana begini, ini nanti ketemu sama nenek sihir, terus nanti mengalahkan naga kayak gitu-gitu ya. Awalnya untuk bisa mengerti alur gitu itu yang Kaisa lakukan apa? Selain membaca gitu, dibacakan, kamu lebih suka dibacakan atau membaca sendiri ceritanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi dibacain dulu terus baca sendiri. Dibacain dulu. Siapa yang bacain, Ustazah atau bapak ibunya Kaisa? Ibu. Bapak ibunya Kaisa nih atau ibunya Kaisa ini tuh berperan banyak nggak dalam proses ini? Iya, yang paling banyak itu ibu. Apa yang ibunya Kaisa lakukan? Nyari sumber buat ini, buat teks, terus nanti ngeberitahu nanti aku kayak gimana perannya, ekspresinya gimana. Iya, terus dibawain sarung itu. Iya, terus ustazah itu disuruh bawa kayak cemeti gini, terus bilang kalau bisa ada gentong juga gitu. Bu, Ternyata nih ya Bu ya, orang tuanya juga mempersiapkan gitu ya. Jadi memang proses ini sekolah lakukan bersama orang tua juga ya. Iya, betul. Karena ya kita memahami bersama kan ya bahwa keberhasilan sebuah pendidikan tuh nggak bisa dari sekolah aja. Betul. Sekolah juga kan ada batas waktunya begitu. Jadi kita memang harus benar-benar sinergi antara orang tua, anak, dan sekolah ini yang insya Allah membuat hasil belajar ini lebih optimal. Insya Allah seperti itu. Sahabat pendidik ada di rumah semuanya, satu hal yang tadi kita bisa tarik gitu ya dari Ibu Kepala Sekolah SD Al Furqon ini, ternyata pendidikan itu tidak hanya dapat sukses itu tidak hanya dari sekolah, tetapi ada kerjasama yang luar biasa antara sekolah dan orang tua dan anak juga. Dan anak-anaknya juga ya Bu. Karena kalau sekolah orang tuanya dan sekolah kalau anak-anaknya nggak terlibat juga mungkin kurang optimal. Nah Bu, kesulitannya sendiri ketika waktu itu mempersiapkan ke FLS 3N ini apa? Sebenarnya kalau secara teknis sih enggak ya, kalau kesulitan secara spesifik itu enggak, karena kan sebenarnya itu sudah event tahunan begitu. Kalau di bidang-bidang lain nih memang mungkin juga belum rezeki begitu ya, karena semuanya pasti juga nggak lepas dari apa yang sudah tersurat begitu. Tapi selagi juknis itu sudah bisa kita ikuti dengan baik, tahapan-tahapan pelatihan, kerjasama juga dengan orang tua itu kita ini insya Allah nggak ada yang sulit lah. Nggak ada yang sulit ya, karena bibit ada gitu ya, terus materi banyak gitu ya, guru-guru banyak, maksudnya yang paham, yang sering seperti itu sudah terbiasa. Terus kebiasaan literasinya sudah terbangun dengan sangat luar biasa gitu. Jadi tinggal kalau kesulitan nggak begitu terlalu banyak gitu ya Bu. Dan yang endingnya setelah itu menerima, artinya apapun hasilnya anak-anak ya ini sudah yang terbaik begitu. Jadi karena kan kadang kita seneng ketika kita menang atau dapat rezeki, terus ketika mungkin belum dapat rezeki kondisi yang berbalik, dan itu yang insya Allah tidak kami permasalahkan begitu ya. Jadi apapun hasilnya setelah kita udah berupaya ya
menerima. Menerima. Iya, seperti itu. Bu En, yang pengen saya tahu nih lagi, Iya. ini kan juara kabupaten, Iya. juara 1 di kabupaten. Nah, itu kan naik ke provinsi. Iya. Di provinsi bagaimana? Kemarin itu sepertinya kok belum ya. Belum Gitu ya. Iya. Oh. Walaupun kita juga udah kemarin tuh dari tim kabupaten itu udah banyak revisi-revisi. Yang ini begini, begitu ada masukan begitu ya Mbak Kaisa ya gitu. Setelah hasil di provinsi itu sepertinya kemarin tuh memang belum ini yang Belum rezeki, gitu. Tapi memang ya ada hal-hal yang mungkin kita memang prepare-nya yang perlu kita tambah begitu. Menurut Bu En, kenapa sih dari refleksi Bu En sendiri gitu ya, Iya. ketika melihat oh ternyata kemungkinan besar saya kurang ini atau bagaimana gitu. Iya. Menurut Bu En sendiri, apa sih yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan nih terutama itu gini, apa namanya, juknis ya. Juknis nih sebenarnya ini mau kemana begitu ya, karena itu konsep awal yang perlu kita pahami. Karena kadang-kadang kan oh ternyata yang seperti ini ya. Nah kita kalau sudah gagal paham di konsep, akhirnya kan ngerombaknya juga lumayan banyak begitu. Kasian juga kadang harus take video berulang-ulang. Karena sekarang kan memang mainnya kita kalau dalam kayak gitu mesti take video dulu, kita kirim kayak gitu. Jadi sepertinya di sana seperti itu. Terus Bu En, berarti dari refleksinya tadi adalah bagaimana memahami juknis dulu gitu ya. Berarti memang ketika dibaca di awal dengan akhirnya Bu En tuh mendalami juknis tersebut gitu ya, ada nggak perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan? Iya sebenarnya tidak sih kalau perbedaan yang ini. Ya pastinya itu gini, masing-masing peserta gitu kan pasti akan membawakan semuanya itu dengan seoptimal mungkin gitu ya. Kita juga nggak menafikan bahwa setiap orang tuh effortnya berbeda-beda begitu ya. Dan ketika itu sudah kita upayakan dengan semaksimal dan semampu kita begitu, dan pada endingnya itu memang harus ada penilaian dan harus ada pemeringkatan, ya itu kita terima. Berarti dari situ itu kita belajar setidaknya melihat yang mohon maaf misalnya yang udah dapat rezeki di situ, oh dia itu ternyata lebih begini actingnya atau bawaannya, auranya kayak gitu kan perlu kita pelajari dari situ. Karena memang sebelumnya itu di Al-Furqan itu juga artinya kan di awal juga nggak langsung jadi juara kan, sering sekali tampil nggak dapat juara gitu. Jadi setelah kami belajar melihat oh ternyata propertinya harus kayak gini ya, kayak gini. Nah itu yang apa ya, kreativitas yang ting ahanya itu kayak gitu, itu harus main begitu. Bu En nih, berarti Bu En sendiri nih apa yang perlu atau apa yang mungkin Bu En bisa sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah, kepada para teman-teman pendidik yang ada di rumah untuk mempersiapkan tahun depan anak-anak kita untuk mengikuti lomba akhirnya bisa menang seperti Kaisa. Oh ya pastinya kalau untuk mengikuti lomba itu tidak bisa instan gitu kan ya. Jadi kita ini niatnya bukan untuk menjadi pemenang. Kalau kami sih begitu. Artinya berupaya untuk dari hari ke hari makin baik walaupun sedikit tapi istiqomah. Literasi meskipun 15 menit ya nggak apa-apa misalnya karena memang masih bisa atur waktu sebentar tapi istiqomah begitu. Sama halnya ketika ikut event, kalau kami sih bilang syiar ya, ketika kami syiar, oh ini loh SD Al-Furqan begitu. Ya meskipun kalah ya nggak apa-apa begitu ya. Kita belajar dari sebuah proses itu, insya Allah dengan berupaya mengevaluasi dan merefleksi itu insya Allah suatu ketika nanti ini kan Allah melihat upaya kita, insya Allah seperti itu. Kaisa ketika ikut lomba rasanya ya apa sih Kay? Lomba yang FLS 3M. Ya rasanya agak biasa tapi agak tegang soalnya kalau ikut lomba tampil ya biasa, tapi ini tuh sekabupaten jadi tuh agak deg-degan tapi semangat gitu. Wah. Kalau misalkan nih ketika Kaisa tahu kalau misalkan Kaisa ini menjadi juara gitu, apa yang Kaisa rasakan saat tahu menjadi juara? Ya seneng banget soalnya nanti
Umi sama Abi tuh ngasih hadiah biasanya. Wah, Iya. itu ya yang bikin kamu seneng ya, Kay? Terus biasanya itu umiku yang ngelatih itu tuh kalau dapat hadiah uang tuh cuma minta 50.000 buat beli nasi padang. Jadi ibumu juga minta kalau misalkan dapat ada hadiah uang gitu buat beli Iya. nasi padang gitu ya. Wah, ibumu suka nasi padang ya. Iya, orang Sunda. Oh gitu. Kay, kalau misalkan menang Kaisa itu senang gitu ya. Kalau misalkan Kaisa ini misalkan nggak menang gitu, terus apa yang Kaisa lakukan gitu? Ya paling sedih dikit sih, tapi ya bangkit lagi soalnya itu masih yang banyak lain. iya event yang lain, lomba lain. Ini aja aku masih ada lomba lain. Besok ya. Iya, mau besok. lomba. Besok mau lomba lagi. Iya. Lomba apa? Storytelling bahasa Inggris Bahasa Di mana? Inggris. di Santo Paulus. Wah. Spek. Ini sudah mulai belajar dari kemarin ya. Iya. Good luck ya Kaisa. Kasih. Ibu terima kasih Ya, ya sama-sama. Ibu terus membersamai anak-anak hebat di Kabupaten Ya, Jember. insyaallah. Dan terima kasih juga Kaisa sudah menginspirasi teman-teman semuanya yang ada yang menonton YouTube kita semuanya, dan juga mungkin ini adalah sebuah inspirasi buat kita sebagai orang tua, Bapak Ibu dan seluruh pendidik yang ada di rumah, bagaimana mengembangkan bakat yang sebetulnya harus kita kembangkan. Bukan kita mengembangkan hal-hal yang tidak ada pada anak-anak. Bapak Ibu dan seluruh sahabat pendidik yang ada di rumah semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, atau komen di section yang sudah disediakan di YouTube Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.